Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fani Rahmawati SPD MPD dan Ibu Fiorika Dwi Utari SPD MPD selaku dosen pengampu ekonomi publik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Penny Nurani dengan NPM 2213031034. Izin mengumpulkan tugas ujian tengah semester yang dimana memaparkan 3 materi dengan bantuan PowerPoint. Materi pertama yaitu kegagalan mekanisme pasar dan peran pemerintah, yang kedua eksternal positif dan negatif, yang ketiga barang publik dan barang privat. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja. Di sini tugas UTS dengan saya sendiri, Feni Mirani, dengan NPM 2213031034. Baik, pertama kita membahas tentang kegagalan mekanisme pasar dan peran pemerintah. Jadi, kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Penyebab utama kegagalan pasar meliputi persaingan tidak sempurna, barang publik, eksternalitas, seperti dampak negatifnya atau positif yang tidak tercermin dalam harga, serta asimetri informasi dan biaya transaksi yang tinggi. Selanjutnya di sini ada peran pemerintah, yang dimana peran pemerintah itu sangat penting dalam mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat yang pertama itu menyediakan barang publik yang tidak dihasilkan pasar karena sifatnya non-eksklusif dan non-rival, seperti contohnya jalan raya, pendidikan, dan keamanan. Yang kedua, mengurangi eksternalitas sang negatif dengan regulasi seperti pajak atau intensif untuk mendorong perilaku yang lebih sosial. Yang ketiga, yaitu mengatasi asimetri informasi dengan regulasi transparansi dan pengungkapan informasi yang jelas. Yang keempat, mengawasi dan mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan praktik persaingan tidak sehat. Yang kelima, yaitu melakukan distribusi ulang pendapatan melalui kebijakan perpajakan, subsidi, dan bantuan sosial guna mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun, intervensi pemerintah ini juga berisiko mengalami kegagalan jika kebijakan tidak tepat sasaran, birokrasi terbelit, atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, peran pemerintah harus disesuaikan agar efektif dalam memperbaiki kegagalan pasar demi tujuan kesejahteraan masyarakat yang optimal. Selanjutnya kita membahas eksternal positif dan negatif. Jadi eksternal itu apa sih? Eksternal adalah dampak seperti biaya atau manfaat yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, seperti produksi atau konsumsi, terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, dan dampak tersebut tidak tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas itu merupakan penyebab utama kegagalan pasar atau market failure. Nah, eksternal itu dibagi menjadi 2, eksternal positif dan negatif. Yang pertama kita membahas eksternal positif dulu, yang dimana eksternal positif itu adalah manfaat yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas terhadap pihak ketiga. Tetapi pihak yang melakukan aktivitas atau produsen tidak menerima pembayaran atas manfaat yang mereka ciptakan. Di sini ada contoh eksternal positif. Aktivitas yang pertama misalnya vaksinasi. Pihak yang terlibat itu seperti konsumen atau individu yang divaksin. Dampaknya yaitu menciptakan kekebalan kelompok, herd immunity, kekebalan tubuh, mengurangi penyebaran penyakit dan melindungi individu yang rentan atau tidak dapat divaksin. Yang kedua, aktivitas seperti pendidikan tinggi. Pihak yang terlibat itu seperti mahasiswa yang belajar, dan dampak positifnya itu adanya kontribusi pada inovasi dan produktivitas nasional, terciptanya masyarakat yang lebih terinformasi, serta potensi penurunan angka kriminalitas. Aktivitas yang ketiga itu seperti penelitian dan pengembangan atau R&D, yang biasa kita sebut R&D. Di situ pihak yang terlibat seperti produsen atau perusahaan riset. Dampaknya yaitu seperti pengetahuan atau teknologi baru, atau spillover knowledge dapat digunakan oleh perusahaan secara luas tanpa membayar biaya penuh terhadap riset tersebut. Yang ketiga itu ada perawatan taman atau pekarangan rumah. Pihak yang terlibat seperti pemilik rumah. Dampaknya yaitu meningkatkan estetika lingkungan dan berkontribusi pada kenaikan nilai properti tetangga di sekitarnya. Jadi di sini ada eksternalitas negatif, yang dimana eksternalitas negatif itu biaya yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas terhadap pihak ketiga yang tidak menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Nah, di sini ada contohnya. Contoh eksternal negatif itu aktivitas seperti polusi pabrik. Jadi pihak yang terlibat itu produsen pabrik. Dampak negatifnya yaitu pabrik membuang limbah ke sungai, dapat merusak ekosistem dan kesehatan penduduk yang bergantung pada air sungai. Jadi penduduk tidak terima atas
pembuangan limbah tersebut. Yang kedua, aktivitasnya merokok di tempat umum. Pihak yang terlibat adalah konsumen atau perokok. Dampaknya yaitu menimbulkan polusi udara, merugikan kesehatan orang di sekitarnya karena dia perokok pasif melalui asap rokok. Nah, yang ketiga, aktivitas seperti kemacetan lalu lintas, yang dimana pihak yang terlibat pengendara mobil, pengendara motor. Nah, dampak negatifnya itu setiap mobil atau motor yang masuk jalan raya menambah waktu tempuh biaya waktu bagi semua pengendara lain yang sudah ada di jalan tersebut. Dan di sini ada solusi untuk mengatasi eksternalitas. Yang pertama itu ada jenis eksternalitas negatif yang dimana yang disarankannya seperti diadakannya pajak Pigostion itu atau kita sebut pajak polusi, regulasi, batas emisi. Nah, tujuannya itu meningkatkan biaya privat sehingga produksi atau konsumsi berkurang ke tingkat sosial yang optimal. Terus eksternalitas positif itu dapat kita sarankan seperti subsidi atau voucher, bantuan pendidikan, perlindungan hak paten. Nah, tujuannya untuk menurunkan biaya privat atau meningkatkan manfaat privat sehingga produksi atau konsumsi meningkat ke tingkat sosial yang optimal. Selanjutnya, barang publik dan barang privat. Nah, yang pertama kita bahas barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang dapat digunakan sama-sama oleh masyarakat tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain, serta tidak mudah untuk membatasi siapa saja yang bisa menggunakannya. Jadi barang publik itu bersifatnya umum. Contohnya, barang publik itu adalah seperti jalan raya, udara bersih, dan pertahanan negara. Menurut Wirawijaya tahun 2022 menjelaskan bahwa barang publik itu memiliki sifat non-excludable dan non-rivali, sehingga keberadaannya tidak bisa diatur seperti barang privat yang penggunaannya dapat dibatasi. Nah, hal ini menyebabkan barang publik tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar karena pelaku usaha swasta cenderung menghindar penyediaan barang yang tidak memberikan keuntungan langsung. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri barang publik. Yang pertama ada secara non-rival, berarti konsumsi barang publik oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan atau kemampuan orang lain untuk mengonsumsinya juga. Misalnya penggunaan sinar matahari atau udara bersih yang dapat dinikmati bersama tanpa mengurangi jumlah untuk yang lain. Yang kedua, non-eksklusif, berarti sulit atau tidak mungkin untuk mengecualikan siapapun dari penggunaan barang tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat barang publik tanpa pembatasannya. Contohnya yang eksklusif adalah lampu lalu lintas dan mercusuar. Nah, selanjutnya di sini kita membahas barang privat. Barang privat itu barang yang dimiliki karakteristik eksklusif dan rivalitas dalam konsumsi. Artinya, konsumsi barang privat itu akan mengurangi jumlah atau kesempatan agar orang lain juga dapat mengonsumsinya. Dan pemilik barang itu dapat membatasi siapa yang menggunakannya barang tersebut. Contohnya seperti pakaian, kendaraan pribadi seperti mobil, motor, lalu gadget pribadi, smartphone, laptop, tablet, iPad. Nah, kalau alat elektronik contohnya lagi seperti TV, kulkas, dan perhiasan pribadi seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Nah, barang-barang ini kan digunakan secara individual, maka dapat dinamakan secara barang privat yang ada batasnya. Di sini ciri-ciri barang privat adalah yang pertama secara eksklusif, yaitu dapat dinikmati atau digunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki atau membayar barang tersebut. Nah, orang lain yang tidak membayar tidak bisa memanfaatkannya barang tersebut. Yang kedua, secara rivalitas dalam konsumsi. Nah, konsumsi barang privat itu oleh satu orang mengurangi atau menghilangkan kesempatan orang lain untuk mengonsumsinya. Misalnya, ketika seorang memakai baju atau makan makanan tertentu, orang lain tidak bisa menggunakan secara bersamaan. Yang ketiga, hak kepemilikan jelas, yaitu barang privat itu memiliki kepemilikan yang dapat diidentifikasi secara jelas sehingga pemilik dapat mengontrol barang tersebut dan menikmati manfaatnya secara eksklusif. Yang terakhir itu diperoleh melalui mekanisme pasar. Nah, barang privat ini diperoleh melalui transaksi pasar di mana harga menjadi alat penentu distribusinya. Di sini perbedaan barang privat dan barang publik. Yang pertama, barang publik itu dapat digunakan bersama oleh masyarakat, ya kan? Jadi dijelaskan contohnya seperti kayak udara, jalan raya, rumah sakit, nah, dan tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Dan sulit membatasinya siapa saja yang menggunakannya. Selanjutnya di sini ada barang privat. Barang privat itu yang dikonsumsi oleh satu orang mengurangi ketersediaan untuk orang lain secara rival dan dapat digunakan oleh
yang memiliki atau yang membayarnya. Contohnya itu seperti tadi kendaraan, perhiasan, kulkas yang kita miliki yang kita membayarnya. Jadi seperti